Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung nggak ada kerjaan, mumpung waktu free, ini saya mau bersihin komputer. Sebenarnya bukan tutorial, hanya tips. Jadi komputer itu jangan cuma dipakai doang. Jadi sekali-sekali harus dibersihkan juga. Tujuannya buat apa? Ya tentunya buat biar awet. Kalau misalkan tidak dibersihkan, nanti banyak karat-karat ya, karena banyak kotoran menumpuk terus karatan. Sayang banget ya kalau misalkan komputer yang kita gunakan tiba-tiba mati. Apalagi kalau seperti saya kayak gini, orang susah lah ceritanya. Yang baru nggak kebeli, yang ada malah mati, kan sangat disayangkan sekali. Kita sekali-sekali harus bersihkan ya minimal 6 bulanan lah, 6 bulan sekali itu perlu dibersihkan. Bagusnya sih semuanya kayak gini dicopot semuanya, bersihkan debu-debunya, itu lebih bagus lagi. 6 bulan sekali itu memang tergantung lingkungan sih ya pokoknya kalau sekira-kira kotoran udah numpuk, bersihkan. Seperti punya saya ini kotorannya sudah menumpuk, tapi kalau misalkan takut ngebongkar kayak gini, ya minimal itu RAM-nya dibersihkan, terus bagian-bagian soketnya dibersihkan, atau yang kira-kira mungkin dianggapnya nggak berbahaya. Komputer ini adalah rakitan saya waktu dulu. Ini udah hampir 2 tahun. Dulu saya beli itu dalam keadaan mati. Ya bilangnya sih hidup, cuman pas saya tes ternyata mati. Dan IC BIOS-nya ini nggak ada. Nah ini IC BIOS yang saya pasang, saya ngambil IC TV televisi. Dulu pernah saya bikinkan videonya. Tuh ini sudah debu semua. Bahkan ini monitor pun saya mulung ya. Monitor mati, mesinnya itu ngerakit. Ya pokoknya blangsat banget nah. Bener-bener nggak mampu saya beli kayak gini. Ini sebenarnya masih jadul ya. Udah ketinggalan zaman sekarang nih. Ya mampunya saya cuma segini ya. Ini pun kalau nggak ngerakit saya nggak akan kebeli. Maka dari itu kita harus benar-benar memperhatikan. Kalau misalkan komputernya ada yang sering hang atau stuck, istilahnya berat lah, susah ngangkat, atau bahkan mati-matian. Nih perhatikan di bagian sini juga. Ini salah satunya. Biasanya itu pastanya kering, terus overheat, panas berlebih. Tapi ini salah satunya, bukan semua penyakit yang kayak gitu ada di sini. Solusinya bukan. Ini salah satu. Pastanya itu saya gunakan Pepsodent, pasta gigi. Bagian pendingin ini juga harus rapet, harus bersih, dan juga harus rapet. Gak boleh renggang atau renggang sebelah. Gunanya pendingin ini untuk menghantarkan panas, menyebarkan panas. Dari panasnya prosesor dimakanlah oleh si pendingin ini, jadi disebarkan ke sini. Lalu di atasnya itu kan ada kipas. Jadi kalau di motor itu diibaratkan radiator. Ini kalau orang kaya ini udah dibanting komputer kayak gini, nggak bakalan dipakai lagi.
Dulu saya beli motherboard ini di online. Katanya dulu itu sudah testing ya. Kata tokonya sudah testing, dijamin hidup. Kenyataan pas saya terima malah mati. Dan saya periksa itu IC BIOSnya kagak ada, kosong. Saya cari-cari, ternyata motherboard yang kayak gini nggak ada. Susah katanya, kata si Google. Itu susah ya, di Indonesia jarang. Adanya cuman di Korea. Maka itu spare partnya kagak ada. Kagak tahu ini pakai yang kayak gimana BIOSnya, tipe berapa kagak tahu. Ya tebak-tebakan saja lah. Makanya saya gunakan IC PP. Karena IC itu sering digunakan di televisi, di TV digital. Terus motherboard ini juga saya tidak tahu seri BIOSnya berapa. Saya lihat pinnya itu sama. Saya nyuri-nyuri skematik, pinnya itu sama. Maka dari itu saya sebut ini motherboard menggunakan IC PP. Jadi begitu alasannya mengapa saya menyebut motherboard ini menggunakan BIOS IC PP. Nah, ini adalah RAM atau disebut DDR. Ini juga harus diperhatikan, harus dibersihkan, perlu ya. Yang sering terjadi masalah itu ada di sini, di DDR. Bersihkan saja pada pin-pin kuningannya itu dengan penghapus pensil biar bersih lagi. Jangan pakai amplas, habis ntar. Saya ini bukan ahlinya ya di komputer kayak gini, makanya jenis-jenis IC pun saya tidak tahu. Yang ini menggunakan BIOS apa, yang itu menggunakan BIOS apa. Terus IC BIOS PP sama komputer apakah sama atau tidak, saya tidak tahu, bukan ahlinya. Saya bisa begini pun ini karena modal nekat awalnya. Karena waktu dulu itu saya tidak ada yang mengajarkan bagaimana cara menggunakan komputer. Akhirnya ngoprek sendiri. Ya namanya juga orang nggak bisa, ya gitulah. Bentar-bentar error, bentar-bentar error. Jadi saya itu capek ya, harus bolak-balik ke kota, nyervis ke orang. Ditambah lagi kan saya itu bukan orang punya, harus ngeluarin biaya lagi itu seminggu sekali nyervis komputer. Sekitar tiga kali saya ngalamin kayak gitu. Ya nekat lah, ngacak-ngacak sendiri. Jadi saya itu bukan ahlinya, cuma gimana ya, cuma tebak-tebakan aja. Tapi ya sedikit-sedikit mengerti lah, mengerti dasar-dasar elektronik. Sekarang sudah saya rapikan semua, tinggal dites. Itulah pentingnya kita harus tahu ya dasar-dasarnya, biar nanti kalau sudah tahu dasar-dasarnya, mau belajar pun itu nggak akan kesulitan. Contohnya kita menonton di YouTube, kalau kita tahu dasar-dasarnya itu nggak akan tersesat. Alhamdulillah nyala ya. Tinggal dirapikan, dipasang lagi monitornya. Kalau sudah begini dijamin bakalan hidup normal. Contohnya nonton tutorial terus tersesat. Maksudnya tersesat itu, yang saya maksud beda pemahaman. Contoh di bidang motor ya, soalnya saya mengertinya di bidang motor. Katanya pengen busi racing, terus businya dipotong bagian side elektroda atau elektroda bagian masaknya itu dipotong, yang melengkungnya. Katanya bikin racing biar makin jos katanya.
suaranya ember. Itu kan kalau kita tidak tahu dasar-dasarnya itu bakal dicerna begitu aja, ditiru lah. Terus bagaimana hasilnya? Akhirnya motornya kan malah kentut-kentut ya. Logika kita itu nggak bakalan nyampe ke sana, ke resikonya itu. Ya masih mending kalau busi, cuma harganya itu murah. Kalau yang mahal kan enak juga ya. Intinya kalau niat belajar itu pelajari dulu dasar-dasarnya, dan yang paling penting biar cepat bisa, biasanya itu diawali dengan hobi dulu. Kita harus suka dulu, menyukai menjadi mekanik atau teknisi. Kalau sudah suka, kita akan lebih mudah ya, lebih cepat. Itu sih intinya. LCD-nya ini udah kena total begini, udah mau ganti lagi. Ya malum, udah lama lah, udah tua. Lalu dari mana saya bisa menggunakan komputer ini tanpa sekolah, tanpa ada yang ngajarin? Saya bisa kayak gini karena HP Symbian dulu. Symbian versi 3, N73 itu sama persis. Lalu ya sama, suka juga ngoprek-ngoprek komputer Symbian dulu zaman hack. Kalau dulu hack, sekarang root. Itu karena suka. Ya sampai di sini sajalah perbincangannya. Mudah-mudahan bagi yang mau belajar itu bisa membantu ya, menjadi tips. Mohon maaf jika saya ada kesalahan kata atau bahkan sampai menyinggung. Mohon maaf, beribu-ribu maaf. Karena saya ini bukanlah orang berpendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.